Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait analisis studi kelayakan bisnis PT Unisoft. Nah, di sini dengan kelompok 2 yaitu saya Rahmawati dengan NIM 20651-035 dari kelas 7B HM. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan, yaitu ada gambaran umum perusahaan, yang kedua ada analisis pasar dan pemasaran, yang ketiga ada analisis produksi, yang keempat ada analisis keuangan, dan yang kelima ada analisis dampak dan risiko usaha. Nah, yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu yaitu terkait gambaran usaha dari perusahaan ini. Nah, perusahaan yang akan kami kembangkan ini bernama PT Unisoft. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang kosmetik, yaitu pemanfaatan bahan-bahan organik yang tidak mudah didapat serta memanfaatkan limbah rumah tangga untuk menghasilkan produk domestik yang bernilai jual tinggi. Nah, di sini jenis produk yang akan dijual atau dihasilkan oleh perusahaan kami yaitu sabun organik untuk mengembangkan usaha ini ke depannya. Nah, jadi kami akan mulai dengan pemasaran secara online. Namun, selain kita melakukan pemasaran secara online, kami juga tetap melaksanakan pemasaran secara offline store seperti melakukan bazar dan lain-lain. Nah, di sini terdapat profil perusahaan yaitu dengan nama PT Unisoft. Di sini kami berdiri pada tahun 2021, berlokasi di Jalan Ciptomangunkusumo di Sungai Keledak, Kecamatan Samarinda Seberang di Kota Samarinda. Di sini sudah jelas industri yang akan kami dirikan di perusahaan ini yaitu industri kosmetik dengan bidang usaha produksi sabun, yaitu jenisnya sabun organik. Bisa dilihat di sini ada kontak dan sosial media kami. Kemudian di sini ada visi dan misi perusahaan. Untuk visi sendiri yaitu menjadikan perusahaan sabun berbahan organik yang terdepan dalam bidang kosmetik di tahun 2024. Kemudian di sini misinya yaitu ada 6, menemukan bahan-bahan alami yang berkhasiat bagi kesehatan kulit, menyebarkan kepada konsumen bahwa bahan sisa limbah dapat digunakan kembali dan dapat mengurangi produksi limbah rumah tangga. Kemudian, berinovasi meracik bahan-bahan yang ada dengan bantuan teknologi terkini, menghasilkan sabun organik yang telah terbukti lulus uji. Kemudian kita juga mempromosikan bagaimana penggunaan sabun berbahan organik dan dapat ditingkatkan. Kemudian, di sini yang terakhir ada kecantikan dan kesehatan kulit. Di sini terdapat struktur dari kami, yaitu ada Rahmawati sebagai CEO, kemudian ada Nurul Fajriati Aulia sebagai Direktur Operasional, kemudian ada Dini Puspitasari sebagai Direktur Pemasaran. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya untuk analisis pasar dan pemasarannya. Nah, target pasar kami ini adalah penduduk Samarinda. Jadi bisa dilihat untuk penduduk Samarinda ini kita juga mengambil sampel dari laki-laki maupun perempuan, baik itu muda maupun tua, bahkan remaja sekalipun. Di sini juga kami fokus kepada wanita remaja yang sekitar jumlahnya 45.000 orang. Nah, di sini kami juga telah melakukan promosi melalui website sebagai cara utama bagi konsumen untuk membeli produk kami. Kemudian tidak lupa juga kami melakukan promosi secara online maupun offline, serta kita juga bekerja sama dengan pihak drugstore seperti Watson dan Guardian. Nah, di sini bisa dilihat untuk volume penjualan per bulan ini kami mendapatkan total sebesar 14.400.000.000. Nah, di sini terdapat analisis pasar dan pemasaran. Untuk strategi pemasarannya di sini, kami akan memulai dengan wilayah kampus Politeknik Negeri Samarinda sebagai langkah pertama dalam mengembangkan wilayah pemasaran. Kemudian, di sini juga kami akan memperluas wilayah ini mencakup di seluruh wilayah Samarinda Seberang, dan selanjutnya kita akan meluas ke wilayah Samarinda. Nah, di sini kami juga menunjukkan bahwa semuanya berjalan dengan baik proyeksinya. Kami juga merasakan di seluruh Kalimantan Timur, kemudian akan kita rasakan di seluruh
seluruh wilayah di negara Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat untuk pesaingnya sendiri kami ambil sampel yaitu dari sabun buatan dari pabrik seperti di Lifebuoy dan Nuvo. Sedangkan untuk keunggulan di sini yaitu harganya murah, dapat digunakan dengan ampuh, mengangkat kotoran minyak pada kulit. Sedangkan untuk kelemahan dari produk pesaing ini yaitu dia masih menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kulit. Sedangkan untuk produk kami sendiri menggunakan bahan-bahan organik yang sangat sehat untuk kulit, dan di sini tidak memberikan efek kecantikan dan kelembapan pada kulit. Sedangkan untuk kami sendiri yaitu memberikan efek tersebut. Kemudian untuk proses produksinya, kita di sini akan membahas terkait analisis produksi, yaitu yang pertama untuk proses produksinya dulu. Bisa dilihat untuk dari teman-teman untuk proses produksinya ini ada beberapa tahap. Nah, di sini ada keunggulan proses yang kita miliki dari perusahaan kami. Yang pertama, sudah jelas dia tidak menggunakan bahan kimia karena yang kami gunakan adalah bahan-bahan organik. Yang kedua, lebih aman dan steril dikarenakan kita menggunakan bahan organik, sekali lagi bahan organik. Kemudian hanya menggunakan 3 bahan dasar dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya untuk bahan baku dan penggunaannya. Jadi kita menggunakan bahan baku ini yaitu ada bunga melati, bunga mawar, vitamin E, vitamin C. Tadi kan saya juga jelaskan ada 3 bahan dasar pokok, yaitu karena kita memiliki 2 varian rasa, 2 varian aroma yaitu melati dan mawar. Jadi kita gunain bunga melati. Untuk varian bunga melati ini menggunakan vitamin E sama vitamin C, begitupun juga untuk varian bunga mawar. Kemudian di sini ada kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi ini kita juga menggunakan fasilitas dari mesin seperti pengaduk sabun dan pencetak sabun, yaitu dengan nilai total biaya yaitu 45 juta. Nah, untuk kapasitas produk rata-rata di sini yaitu untuk sehari ini bisa mencapai rata-rata sebesar 12.000 pieces. Sedangkan kalau misalkan untuk sebulannya ini kita bisa mencapai sebesar 240.000 pieces. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aspek keuangan. Nah, untuk aspek keuangannya di sini yaitu kita akan menjelaskan dulu terkait analisis modal awalnya. Untuk modal awal yang bisa dipakai di sini ada untuk bahan bakunya sebesar 19 juta, untuk biaya tenaga kerjanya sebesar 18.700.000. Selanjutnya untuk biaya overhead pabrik ini yaitu sebesar 185.116.708 rupiah. Nah, teman-teman bisa melihat ya untuk aspek keuangan di biaya aktiva tetap. Untuk daftar biaya aktiva tetap ini bisa dilihat ada aktiva tetap kantor dan ada aktiva tetap untuk pabrik itu sendiri. Kemudian di sini kita juga akan membahas terkait analisis biaya standar dan sesungguhnya. Kenapa kita akan membahas analisis biaya standar dan sesungguhnya ini? Dikarenakan kenapa kita harus menganalisis biaya standar, karena nantinya kan kita akan menghitung terkait selisih dari keduanya. Nah, bisa dilihat ya untuk daftar biaya standarnya ini terdiri dari beberapa biaya, yaitu ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada BOP, baik tetap maupun variabel. Kemudian bisa dilihat untuk biaya produk total ini sebesar 3 juta. Nah, teman-teman bisa melihat juga untuk daftar biaya sesungguh 3 juta. Kemudian teman-teman bisa melihat ya untuk daftar biaya sesungguhnya. Untuk daftar biaya sesungguhnya ini bisa dilihat sebesar 2.000. Mohon maaf tadi sebelumnya sebesar 3.000. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Dari hal tersebut kita akan menghitung nih selisih biaya. Untuk selisih biayanya ini bisa dilihat ya dari teman-teman. Ada selisih biaya untuk biaya bahan baku, ada selisih
untuk keseluruhan, dan untuk keseluruhannya ini itu mencapai 580.000. Sedangkan untuk rincian selisih biaya tenaga kerjanya ini juga bisa dilihat sebesar minus 10 juta. Itu maksudnya adalah tidak menguntungkan. Nah, teman-teman bisa melihat untuk selisih biayanya ini ada juga selisih biaya overhead pabrik. Nah, setelah kita menghitung terkait selisih biaya-biaya semuanya ini, kita akan membuat bagian dari selisih biaya standar dan biaya sesungguhnya. Ada biaya standar, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi di sini teman-teman bisa melihat nih untuk bagian-bagian yang memang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini ada laporan keuangan. Untuk laporan keuangannya di sini, yang pertama ada laporan keuangan yang bisa dikatakan laporan keuangan yang memang awal kita buat, bukan laporan keuangan sesungguhnya. Karena nantinya laporan keuangan sesungguhnya akan kita bahas lagi di selanjutnya. Bisa dilihat yang pertama dulu untuk laporan harga pokok produksinya ini, yaitu mendapatkan HPP untuk unit 240.000 per unit ini untuk 1 bulan ini sebesar 913. Sedangkan untuk laporan laba ruginya ini bisa dilihat ini tuh sebesar 3.442.406 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya ini ada laporan keuangan. Selanjutnya ini ada laporan keuangan. Untuk laporan keuangan neraca ini bisa dilihat total asetnya yaitu sebesar 3.188.680.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke, nah di sini adalah laporan laba rugi sesungguhnya yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, dia mencapai nilai jutaan ya, teman-teman bisa dilihat. Kemudian juga di sini terdapat laporan arus kas, yaitu sebesar 30 juta, sebesar 30.892.235.800. Selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan sendiri kita akan membahas terkait ada BEP sama payback period. Untuk laporan keuangannya sendiri yaitu titik impasnya ini ada BEP merujuk pada tingkat di mana pendapatan dan biaya yang dikeluarkannya seimbang ya. Jadi tidak ada yang rugi tapi juga tidak ada yang diuntungkan. Nah, jadi balance. Nah, untuk BEP-nya sendiri di sini bisa dilihat untuk BEP per unit ini mendapatkan untuk per unitnya 1.921, sedangkan untuk rupiahnya ini sebesar 72.139.575 rupiah. Nah, bisa dilihat untuk payback periodnya itu sebesar 3,2101036606 untuk setahun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan payback period? Untuk payback period sendiri di sini digunakan untuk mengukur durasi waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal investasi yang telah digunakan dalam mendukung operasional bisnis. Nah, teman-teman bisa melihat ya, selanjutnya ini ada NPV. Nah, NPV sendiri ini adalah metrik keuangan yang mengukur perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar selama periode waktu tertentu. Nah, di sini untuk NPV sendiri bisa dilihat yaitu sebesar 3 miliar. Nah, di sini ketika kita melihat persentase NPV-nya ini kita baru bisa menghitung besar NPV-nya. Nah, dari hasil NPV-nya ini yaitu sebesar 3 miliar sekian. Berdasarkan hasil perhitungan dengan net present value, diperkirakan arus kas di masa yang akan datang ini positif karena besarnya 2.303.000, sedangkan pada sampai tahun ke-25, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan karena nilai NPV-nya ini lebih dari 0. Nah, di sini teman-teman bisa melihat
Selanjutnya ada IRR. Nah, IRR ini adalah metrik keuangan yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas investasi potensial. Nah, bisa dilihat untuk IRR ini didapatnya sebesar 7%. Selanjutnya ada indeks profitability atau probability index atau PI, adalah metrik keuangan yang mengukur hubungan antara nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari masa depan dan investasi awal suatu proyek atau investasi. Nah, didapat sebesar 7,787911. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa PI-nya ini lebih dari 1, maka investasi pada sabun organik ini dapat dikatakan layak. Untuk BRC ratio-nya ini adalah suatu metode evaluasi proyek yang digunakan untuk membandingkan manfaat yang diperoleh dari suatu proyek investasi atau proyek dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Nah, untuk BCR sendiri yaitu total pendapatan dibagi total biaya. Di sini juga dapat disimpulkan bahwa investasi pada sabun organik ini dapat dikatakan layak karena nilainya itu lebih dari 0. Nah, selanjutnya ada analisis kredit. Analisis kredit adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu permohonan pinjaman dari calon debitur. Tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa pemohon pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pinjaman. Nah, di sini PT Unisop ini meminjam uang kepada Bank Mandiri sebesar 200 juta dengan angsuran yang ditetapkan per bulan selama 5 tahun dan bunga yang telah ditentukan sebesar 10%. Nah, untuk pokok pinjamannya bisa dilihat ya bahwa sebesar 3 juta sekian. Selanjutnya untuk rumus bunga per bulannya ini adalah bunga dikali sisa pinjaman dibagi sebesar 60 bulan. Karena dia pinjam sebesar selama 5 tahun. Nah, kemudian untuk bisa dilihat tabel perhitungan kreditnya. Jadi analisisnya ini setiap angsuran per bulan dapat dipenuhi oleh PT Unisop karena proyeksi laba rugi setiap bulannya ini mencapai angka lebih dari 417 juta. Nah, di mana angsuran tiap bulannya ini hanya sekitar 2% sampai 3% dari jumlah proyeksi pemerolehan laba. Kemudian terakhir yang akan saya bahas di sini ada analisis dampak dan risiko usaha. Nah, dampak terhadap masyarakat sekitar sendiri yaitu mempermudah masyarakat memperoleh produk yang berkualitas dari bahan organik dengan mudah dan dapat harga yang terjangkau. Kemudian, selain itu masyarakat juga dapat merasakan manfaat inovasi berupa produk sabun organik yang dapat melembabkan kulit. Selain itu, dia juga bisa mengurangi jumlah pengangguran pada masyarakat sekitar karena ini juga bisa menjadi bahan digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan. Nah, kemudian untuk dampak terhadap lingkungannya sendiri yaitu bahan dari alam dan bersifat organik sehingga ramah lingkungan karena kita tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian limbah dikelola sesuai tata cara yang benar agar aman bagi lingkungan. Nah, di sini ada analisis risikonya yaitu analisis risiko usaha. Di sini kejadian luar biasa seperti bencana alam atau epidemi penyakit ini juga akan mungkin juga karena peningkatan bahan baku dan bahan pembantu. Kemudian di sini ada antisipasi risiko usaha untuk mengantisipasikan perusahaan kita untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu antisipasi ini dilakukan ialah dengan menyiapkan dana usaha serta mempersiapkan manajemen risiko dengan baik. Nah, di sini bisa dilihat, diperhatikan untuk kontak dari PT Unisop sendiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau saya terlalu cepat dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.